Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku di rumah semuanya? Harapan Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat beserta dengan keluarga kalian tercinta. Dan alhamdulillah di sini juga Bapak dalam keadaan sehat walafiat saja. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara pembelajaran selama 4 jam ke depan, yaitu mengenai turunan fungsi ya. Turunan fungsi akan dipelajari yaitu mulai hari ini ya. Setelah kalian melaksanakan kegiatan PTS selesai kemarin, maka kita akan masuk ke pertemuan awal yaitu untuk materi turunan fungsi. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama sebelum masuk kegiatan belajaran ya, seperti biasanya kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa bersama-sama. Silakan bisa berdoa. Baik, untuk acara selanjutnya adalah silahkan kalian bisa masuk ke aplikasi yang ada di website SMK kita tercinta, yaitu melalui aplikasi e-library ya. Yang pertama yang akan saya pastikan adalah mengenai kehadiran kalian di aplikasi tersebut. Nah, silakan saya beri kesempatan kalian untuk absen selama jam yang sudah saya tentukan sesuai dengan jadwal kalian ya, bahwa nanti seandainya sudah selesai kegiatan KBM kalian baru masuk, maka nanti untuk secara sistem kalian sudah tidak terhitung untuk mengikuti kegiatan KBM pada hari ini. Nah, anak-anakku yang berbahagia, di masa pandemi tentunya kita di sini banyak keterbatasan termasuk perjumpaan kita yang seharusnya kita laksanakan di ruang kelas. Akan tetapi atas kehendak Allah SWT kita diberi kesempatan walaupun ada keterbatasan, kita coba maksimalkan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anakku yang berbahagia, untuk materi turunan fungsi pada kesempatan kali ini, yang pertama saya sampaikan yaitu tujuan pembelajaran. Kalian mempelajari ini, nah nanti jangan-jangan gak ada tujuannya Pak, buat apa, gak ada manfaatnya. Oleh karena itu biar kalian semangat ya, semangat melalui hari-hari belajar mengenai fungsi turunan. Kalian saya sampaikan di sini untuk mempelajari tujuan belajaran. Yang pertama adalah agar kalian memahami manfaat turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali anak-anakku ya, manfaat turunan dalam kehidupan sehari yang selama ini mungkin kita tidak menyadarinya, mungkin kita tidak pernah mempelajarinya ya. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memahami sifat-sifat turunan. Ternyata nggak hanya manusia aja yang punya sifat-sifat, ternyata turunan juga punya sifat-sifat ya. Kemudian berikutnya adalah diharapkan setelah kalian memahami sifat-sifat turunan, kalian bisa merumuskan turunan tersebut. Dan yang terakhir adalah menerapkan turunan ilmu kalian yang sudah saya ajarkan ini, yaitu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ya, yaitu kegiatan belajaran yang sudah kalian pasti nanti-nantikan ya, sejak semalam nggak bisa tidur mungkin ya, untuk segera bertemu dengan saya tatap muka jarak jauh di acara seperti biasa 4 jam bersama Pak Andriva. Kita teruskan. Yang pertama adalah pengertian turunan fungsi ya. Turunan fungsi itu apa sih anak-anakku yang berbahagia? Turunan fungsi adalah yaitu untuk pengukuran terhadap bagaimana fungsi itu berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan atau disubstitusikan. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang akan saya ajarkan biar kalian tetap semangat melalui masa pandemi di rumah bersama keluarga, yaitu manfaat turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali sebenarnya, cuma di sini yang saya rekam sebagai contoh untuk penyemangat kalian dalam belajar fungsi turunan, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama yaitu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilai maksimum atau minimum adalah biar perusahaan itu nantinya bisa memperkirakan ke depannya sekian produk nanti akan dihasilkan itu perusahaan itu mengalami keuntungan atau justru malah mengalami kerugian. Nah, itu yang manfaatnya. Yang pertama.
Baik, beralih yang kedua, manfaatnya adalah untuk menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda yang bergerak. Setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki kecepatan dan percepatan. Ini aplikasi kerjasama, kolaborasi matematika dengan pelajaran fisika, menghasilkan ilmu yang namanya turunan. Oke, sekali lagi, turunan di sini yang kita pelajari adalah sebuah ilmu, bukan turunan dalam bahasa Jawa ngantukan, bukan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah untuk membantu perhitungan bahan campuran konstruksi bangunan agar pas komposisinya. Nah, anak-anakku, di sini yang dimaksud dengan pas komposisinya itu adalah komposisi antara adonan semen, batu kerikil, kemudian pasir, ya. Itu nanti komposisinya biar pas menggunakan ilmu turunan. Lah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya adalah diaplikasikan menggunakan komputerisasi, ya, menggunakan komputerisasi sehingga pas di blender menggunakan truk molen, ya, truk molen sehingga pas adonannya. Nah, seperti ini ya kaitan sama contoh turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Yang ketiga adalah sifat-sifat dasar turunan. Sekali lagi di sini sifat-sifat dasar turunan, ada kata-kata dasar, berarti di sini masih awal ya anak-anakku ya. Yang pertama saya sajikan di sini yaitu fx sama dengan x dipangkatkan n. Maka f pangkat 1x, f pangkat 1 nama lainnya adalah f aksen x, atau boleh disebut turunan pertama dari x, yaitu sama dengan n dikalikan x dipangkatkan n dikurangi 1. Nah, adapun untuk keterangannya adalah di bawahnya. X adalah sebuah variabel sedangkan n adalah berupa angka atau bilangan, boleh positif atau boleh negatif. Baik anak-anakku, saya teruskan. Harapannya kalian sudah memahami sifat dasar bisa untuk menyelesaikan masalah seperti contoh berikut ini. Yang pertama ada fx sama dengan 12x. Yang kedua ada fx sama dengan 5. Yang ketiga ada fx sama dengan 15. Baik, di sini untuk yang pertama adalah fx sama dengan 12. Saya yakin kalau sudah mengamati di PPT dengan semaksimal mungkin, saya akan coba membantu menjelaskan kalian dari sini. Yaitu yang pertama fx sama dengan 12x, f aksen x-nya itu sama dengan 12 x pangkat 1. Lah 1 itu dimunculkan dari x yang seolah-olah nggak ada pangkatnya. Padahal itu ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Sehingga berdasarkan rumus yaitu dikurangi dengan 1 menjadi 12 x pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Setiap variabel jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1, sehingga diperoleh 12 kali 1 sama dengan 12. Baik anak-anakku yang berbahagia, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom diskusi lewat aplikasi kita yaitu Library ya. Kita teruskan untuk yang kedua, permasalahannya fx sama dengan 5. 5 karena tidak ada variabel ya, nggak ada variabel maka tidak bisa diturunkan. Cara cepatnya langsung ya, otomatis sama dengan 0. Oke, yang ketiga C juga sama, fx sama dengan 15 tidak memiliki variabel x sehingga tidak bisa turunkan, maka sama dengan 0. Baik, sekali lagi anak-anakku, jika ada yang belum paham maka bisa ditanyakan di kolom diskusi setelah saya jelaskan nanti. Kita teruskan. Nah, sambil kalian merangkai kata-kata untuk bertanya lewat kolom diskusi, kalian saya berikan amanah untuk bekerjasama dengan kelompok kalian sudah kalian bentuk selama ini lewat grup WhatsApp kalian ya. WhatsApp digunakan buat manfaat yang positif ya. Di antaranya adalah untuk koordinasi kerja kelompok matematika. Baik, tugas kalian di sini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang ada yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Kalau tadi kan levelnya pangkat 1, sekarang saya naikkan levelnya 3. Silakan kalian bisa bekerja sama.
Yang kedua, ada permasalahan fx sama dengan min 2x pangkat 3. Silakan coba kalian temukan untuk solusinya bersama dengan teman kalian. Oke, anak-anakku yang berbahagia, saya batasi untuk waktu diskusi dan kemudian kita masuk ke kesimpulan. Setelah kalian mengupload hasil diskusi, sudah saya lihat untuk beberapa kalian sudah berani mengutarakan pendapat kalian. Nah, saya simpulkan sekarang. Kesimpulannya adalah yang pertama, jawaban atau solusi dari kerja kelompok kalian yaitu X pangkat 3, jawabannya adalah 3X pangkat 2. Kemudian untuk yang kedua, permasalahannya ada Fx sama dengan min 2X pangkat 3. Hasilnya adalah min 6X pangkat 2. Ya, min 6X pangkat 2. Itu jawaban dari diskusi kalian. Saya apresiasi setinggi-tingginya buat kalian yang udah berusaha untuk bekerja sama dengan kelompok kalian walaupun terpaut jarak, terpaut waktu, hanya ada di grup WA. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya buat kalian. Nah, anak-anakku yang berbahagia, untuk berikutnya adalah pertemuan yang akan datang. Kita masih seputar turunan fungsi ya. Akan tapi nanti turunan fungsi yang akan kita pelajari berikutnya masuk ke aplikasi atau penggunaan dalam kehidupan sehari, yaitu untuk menemukan nilai maksimum atau nilai minimum. Dan yang terakhir sebelum saya tutup adalah tolong tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, diri kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian tercinta ya. Patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, pulang pergi rumah cuci tangan dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita mari berdoa kepada Allah SWT, bersyukur atas tambahan petunjuk yang sudah diberikan selama kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.